Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Apakah Anda benar-benar menembaknya sampai mati? Tapi dia sedikit enggan. Bagaimanapun, Lin Yu adalah teman baiknya, teman yang dikaguminya, dan dia baru saja menyelamatkannya sore ini. Tetapi jika dia tidak menembak, dapatkah dia membiarkan dia melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri? Dia bukan gadis biasa. Pada saat dia memikirkannya, ada sedikit suara mendengkur dari sampingnya. Ani menoleh dan menemukan bahwa Lin Yu telah tertidur lelap. Dia tiba-tiba menjadi marah, matanya melebar, alisnya mengerutkan kening, bahkan lebih marah daripada ketika Lin Yu baru saja membayangkan bahwa Lin Yu tertarik padanya. Dia benar-benar tertidur. Dan aku tidur begitu cepat. Jika Anda berubah menjadi pria manapun, Anda perlu berpenampilan dan terlihat seperti dia, memiliki sosok, memiliki kecantikan yang besar dengan temperamen, dan tidur di rumah yang sama. Anda akan memiliki riak di hati Anda, bolak-balik, bukan? Tapi apa? Dari mematikan lampu hingga tertidur, butuh waktu kurang dari 1 menit. Ani berbaring dengan marah dan menyentuh dada dan wajahnya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan rasa tidak percaya diri di hatinya. Mungkinkah dia sudah tua? Bukankah sebagus dulu? Sepertinya setelah tugas ini selesai, saya harus kembali dan melakukan perawatan yang baik. Sebelum fajar keesokan harinya, Lin Yu bangun, memanggil Ani, dan mendesaknya untuk kembali ke rumah. Meskipun Lin Yu berusaha menjaga reputasi Ani, tatapan bersemangatnya, di mata Ani, tampaknya menjaga reputasinya sendiri. Ani cemberut dan mendengus sepatunya kembali ke kamarnya. Setelah itu, Lin Yu dan Ani masing-masing berganti pakaian gunung yang rapi, mengenakan tas untuk mendaki gunung, dan pergi ke kantin untuk berkumpul. Saat ini, Asosiasi Medis Eropa dan Organisasi XS juga telah tiba, dan ada permusuhan yang jelas di mata mereka ketika mereka makan. Tindakan hari ini, bagi mereka, adalah kompetisi yang kejam. Jadi semua orang menahan energi mereka, mencoba menemukan inang virus di depan satu sama lain. Setelah makan, Kepala Tian sekali lagi menekankan aspek keamanan kepada semua orang, dan meminta semua orang untuk kembali sebelum gelap, terlepas dari apakah ada keuntungan. Awalnya dia mengira setiap kelompok akan mengirim 1 atau 2 tentara untuk mengikuti gunung, tetapi karena terlalu banyak orang yang sakit, dan jumlah yang sakit tidak dapat merawat mereka, dia hanya dapat mengeluarkan 2 pistol per kelompok. Aku tahu aku akan menembakkan pistol, aku tidak perlu membawanya sendiri. Ani cemberut dan bergumam. Dapatkan, bawakan 1 lagi, lebih aman. Lin Yu tersenyum padanya melihat sikap cemberut Ani tidak memiliki rasa ketidakpedulian dari atas, sebaliknya, itu menambahkan sentuhan kelucuan. Kemudian semua orang bergegas dari kafetaria ke pintu gerbang, dan kepala desa tua sudah menunggu di luar barak dengan pemandu yang dipilih kemarin. Ketika melihat Lin Yu dan yang lainnya, mereka langsung berdiri dan mencari sendiri. Tim Brother Ho, Presiden Ani, mari kita bantu dengan barang bawaan Anda. Setelah Xiao Shun berlari, dia tersenyum dan berkata kepada Lin Yu dan Ani. Dasun mengangguk dan tersenyum. Tidak, kita bisa mengambilnya sendiri. Lin Yu tersenyum dan melambai. Ini aku dan saudaraku, kami bertani, dan kami semua memiliki kekuatan. Xiao Shun langsung menarik tas dari bahu Lin Yu dan menyerahkannya ke Dasun, lalu mengambil alih tas Ani. Terima kasih. Lin Yu tersenyum. Melalui 2 hari kontak ini, dia menemukan bahwa meskipun Dasun dan Xiao Shun adalah saudara, mereka memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Xiao Shun lebih pintar, sedangkan Dasun agak membosankan. Orang-orang tampak sangat nyata. Kemudian sekelompok orang memasuki gunung sesuai dengan daerah dan rute yang mereka pilih. Jalan gunung pada awalnya mudah untuk dilalui,
tetapi segera menjadi kasar, dan pegunungan yang tertutup oleh hutan lebat, dan cahaya tiba-tiba meredup banyak saat masuk ke dalam. Karena mereka mencari inang virus, mereka harus menggunakan penjepit untuk mencubit benda dan serangga yang mencurigakan ke dalam kotak logam yang mereka bawa. Brother Ho, Presiden Ani, hati-hati. Setelah berjalan ke bagian yang lembut, Xiao Sun, yang sedang berjalan di depan, memotong dahan di sekitarnya dengan sabit di satu tangan, dan sebuah tiang di tangan lainnya, mengangkangi tanah sambil berjalan. Kami memiliki banyak ular. Banyak yang beracun. Ular. Ani menjadi pucat ketika dia mendengar ini, dan kemudian tanpa sadar meraih lengan Lin Yu. Lin Yu menepuk tangannya dengan lembut dan menghiburnya dengan lembut, tidak apa-apa. Kamu memakai sepatu hiking yang tebal. Mereka tidak bisa menggigit, dan bahkan jika kamu menggigit, tidak apa-apa. Saya seorang dokter pengobatan Tiongkok. Saya menggunakan tumbuhan dari pegunungan. Itu juga bisa menyelamatkanmu. Ani mengedipkan mata birunya seperti permata, mengangguk dengan penuh semangat, melihat ekspresi tegas Lin Yu, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan rasa aman yang hangat di hatinya. Kakak Ho, kamu masih tahu jamu? Xiao Shun dengan bersemangat bertanya pada Lin Yu. Artinya, saya adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok. Lin Yu tersenyum. Saat ini, banyak dokter pengobatan Tiongkok hanya mengetahui bahan obat, tetapi tidak tahu seperti apa jamu itu. Xiao Shun berkata sambil tersenyum. Kamu tidak hanya memiliki tumbuhan di sini, tetapi kamu juga memiliki banyak tumbuhan. Lin Yu melihat sekeliling dan tertawa. Sebagai seorang dokter pengobatan Tiongkok, dia memiliki kepekaan alami terhadap hal-hal ini. Artinya, gunung kami adalah gunung suci. Kudengar beberapa orang telah menggali harta karun dari sini. Nanti, setelah orang ini memakannya, dia menjadi dewa. Xiao Shun tersenyum. Tian Cai di bawah. Lin Yu tidak bisa membantu terkejut saat mendengar ini. Saudaraku He, jangan dengarkan omong kosongnya, itu semua mitos. Dasun berkata dengan senyuman yang jarang, tapi kami memiliki banyak bahan obat yang berharga di sini. Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Pada siang hari, Lin Yu dan yang lainnya telah membalikkan gunung, tetapi setelah mengatasi gunung ini, ada lebih banyak bukit di sisi yang berlawanan, dan ketinggiannya lebih tinggi, tak berujung, seolah-olah tidak ada akhir. Xiao Shun berkata bahwa semua gunung di kejauhan adalah milik provinsi lain. Lin Yu tahu mengapa tempat ini terbelakang karena awalnya terletak di persimpangan 3 provinsi, dan medannya sangat rumit dan kasar, secara alami menjadi zona 3 larangan. Lin Yu beruntung dia bisa melakukan investigasi kelompok tadi malam. Jika mereka bertindak bersama, mereka hanya akan menemukan 1,5 tahun, dan bahkan tidak berpikir untuk berjalan di sini lagi. Mereka berempat baru saja mendaki ke sisi gunung kedua, dan saat itu sudah jam 3.30 sore. Xiao Shun melirik ke waktu dan berkata bahwa dia tidak dapat mendaki lagi, jadi dia membawa mereka kembali dengan cara yang sama. Hari sudah gelap setelah Lin Yu dan yang lainnya bergegas kembali ke barak, dan orang-orang dari kelompok lain juga bergegas kembali satu demi satu. Setiap kelompok membawa kotak logam di tangan mereka, dan mereka semua dipanen. Beberapa bahkan mengambil beberapa gunung. Ayam dan kelinci sudah kembali. Kemudian semua orang menguji serangga dan makhluk lain yang mereka kumpulkan, tetapi yang mengecewakan adalah tanpa kecuali, tidak ada makhluk yang ditemukan adalah inang virus. Namun, emosi kembali normal setelah semua orang kecewa, dan mereka semua tahu bahwa hal semacam ini tidak dapat dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Setelah hari gelap, Ani membuka pintu dan melihat keluar, melihat tidak ada orang, dia berlari ke rumah Lin Yu seperti biasa. Setelah seharian melempar, dia bahkan tidak memikirkannya lagi, tidak lama setelah berbaring, dia tertidur. Dalam beberapa hari berikutnya, seperti hari pertama, mereka terus memasuki gunung, mencari,
dan mengumpulkan spesies yang mencurigakan sesuai dengan rute aslinya, lalu bergegas kembali sebelum gelap. Jalan semakin jauh, tetapi spesies mencurigakan yang dicari memang bertambah. Kurang, tapi mengecewakan, masih belum ada apa-apa. Hei, aku merasa sepatuku akan aus setelah berjalan beberapa hari ini. Setelah membasahi kakinya di malam hari, Annie duduk di tempat tidur, mencubit kakinya yang putih kemerahan dan menggosoknya dengan lembut, sambil terus mendesah. Bukankah hati Lin Yu sedang panas, tapi hal semacam ini tidak bisa diburu-buru, jadi dia hanya bisa datang perlahan-lahan. Untungnya, dia menelepon Jiang Yan setiap hari, dan situasi Ye Qingmei selalu berada dalam jangkauan yang dapat dikendalikan. Ayo, biarkan aku menekannya untukmu. Lin Yu memindahkan bangku dan duduk di depan Annie sebelum Annie setuju. Dia menarik telapak kaki putih Annie dan menggosoknya dengan tangannya. Apa? Annie berseru, kemudian hanya merasakan sensasi kesemutan di kakinya, dan pada saat yang sama sensasi menyegarkan, kelelahannya hilang, dan tubuhnya tiba-tiba rileks. Sebagai Ratu Jepit Jiang Yan dan Ye Qingmei, keterampilan Lin Yu dalam mencubit kaki dapat dikatakan mahir, dan dia bahkan tidak perlu berpikir, dan kedua tangannya mengembara sesuai dengan metode tetap asli. Sebagai seorang Kaukasia, kaki Annie berwarna putih dengan telapak kaki yang sedikit lebih besar, tetapi bentuk kakinya bagus, dan kulitnya sangat lembut dan halus. Dia memegangnya di tangannya seperti sepotong batu giok putih tanpa cacat, yang lembut dan halus. Tetapi Lin Yu tidak memiliki pemikiran untuk menghargai kaki indah Annie saat ini. Dia mengerutkan kening, memikirkan kemajuan penyelidikan dalam beberapa hari terakhir, dan kemudian bertanya kepada Annie, "Annie, apakah Anda mengatakan bahwa arah penyelidikan kita salah?" "Hah, desis. Oh." Dengan seteguk, Annie tidak bisa menahan untuk membuat beberapa suara yang menawan dan nyaman, karena Lin Yu mencubitnya dengan sangat nyaman. Dia tidak bisa membantu tetapi tersipu. Meskipun kami berdua telah mencari di sepanjang rute yang sama selama beberapa hari terakhir, begitu banyak orang telah mencari bersama. Saya pikir semua spesies dan inang yang mencurigakan yang dapat dilihat di daerah pegunungan di dekatnya seharusnya diperiksa. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, "Haruskah kita pergi ke penyelidikan yang lebih mendalam?" Lin Yu tidak bisa membantu memikirkan gunung yang dalam dan hutan tua yang kepala desa tua coba cegah agar mereka tidak masuk dari awal. Tapi apa gunanya pergi sejauh ini? Annie menarik kakinya dari tangan Lin Yu sehingga dia bisa menjelaskannya. "Apa kau tidak memperhatikan bahwa setiap malam, ada banyak burung dan hewan yang keluar di siang hari dan lari ke hutan?" Lin Yu berkata, menarik tangannya dan menyentuh dagunya. Ketika Annie melihat adegan ini, dia tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka Lin Yu lupa mencubit kakinya sebentar, dan bahkan memberinya tangan yang menjepit kakinya dan mencubit dagunya. Dia buru-buru mengulurkan tangan dan menjatuhkan tangan Lin Yu, dan mengeluh kepada Lin Yu sambil tersenyum, "Pergi, cuci tanganmu." Cuci tangan. Lin Yu sedikit bingung dan mengendus-endus tangan di hidungnya, dan tiba-tiba sebuah aroma datang, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya, "Mengapa tangan saya sangat harum?" Annie tidak bisa menahan tawa lagi. Apa yang mereka berdua tidak tahu adalah bahwa dalam bayangan gelap di dekat dinding saat ini, sosok terus menatap pintu mereka sampai Lin Yu dan yang lainnya mematikan lampu. Sosok ini mencibir dan berbalik ke depan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.